Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Leapsari, ingin mempresentasikan tugas individu analisa berita mata kuliah jurnalistik televisian dengan NIM 42190354. Saya akan membacakan beritanya yang pertama, tentang remaja rentan jadi berita hoaks. Dikutip dari Republika. Berdasarkan hasil riset We Are Social yang dipublikasikan pada bulan Januari 2017, Indonesia disebutkan sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di dunia pada tahun 2016. Ada 88,1 juta pengguna dan di tahun 2017 menjadi 132,7 pengguna. Dari jumlah tersebut, 106 juta pengguna internet di Indonesia aktif bersosial media. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet ini memberikan manfaat positif dan dampak negatif. Salah satunya adalah dengan maraknya penyebaran informasi palsu atau yang lebih dikenal sebagai berita hoaks. Media sosial dapat digunakan penyebaran hal-hal negatif seperti ujaran kebencian, berita bohong, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya hal ini dapat mengganggu kelancaran program-program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Peluncuran kampanye So Tanggo Enaknya Nggak Hoaks di SMKN 19 Jakarta. Menurutnya, media sosial seharusnya ke arah produktif dan mendorong kreativitas dan inovasi. Generasi muda, khususnya pelajar, sangat rentan menjadi pelaku penyebaran hoaks. Ia mengatakan beberapa pelaku penyebaran hoaks yang berhasil ditangkap oleh aparat ternyata masih berstatus pelajar. Analisa berita yang pertama itu ada what. Karena adanya berita hoaks, generasi muda, khusus remaja, sangat rentan menjadi berita hoaks. Sifatnya remaja yang selalu berubah-ubah seiring perkembangan zaman, yang membuat mereka lebih banyak mengikuti atau menciptakan sesuatu yang membuat mereka senang dalam rangka memuaskan kehendaknya sendiri tanpa berpikir panjang. Paragraf 3. Beberapa pelaku penyebar berita hoaks juga sudah berhasil ditangkap oleh aparat. Ternyata masih berstatus pelajar. Yang kedua ini ada how. How-nya di sini masyarakat dan pemerintah ada di paragraf kedua. Informasi-informasi hoaks yang menimbulkan keresahan masyarakat, memicu kebencian, sikap permusuhan, dan berujung pada adu domba dapat mengganggu kelancaran pemerintah dalam pembangunan yang sedang dijalankan. Karena adanya informasi hoaks atau bohong, masyarakat dapat dirugikan dan pemerintah karena adanya berita tersebut, karena berita tersebut itu adalah bohong. Analisa berita yang ketiga di sini ada why. Why-nya di sini hoaks banyak disebar terutama melalui media sosial. Di paragraf ketiga, berdasarkan hasil survei We Are Social tahun 2017, 18% pengguna media sosial berusia 13-17 tahun, yang merupakan usia pelajar. Karena kebanyakan pengguna media sosial yang merupakan usia pelajar, berarti instrumen utama penyebar berita hoaks berarti sekitar umur 13-17 tahun. Yang keempat ini di sini ada when. When di sini berita hoaks biasanya terjadi dibilang lumayan atau bahkan sering terjadi. Ada yang sempat viral dan ada yang biasa-biasa saja. Pada paragraf 1 dijelaskan bahwa pada tahun 2016 ada 88,1 juta pengguna dan di tahun 2017 menjadi 132,7 juta pengguna. Dari jumlah tersebut 160 juta aktif di media sosial. Menurut Kementerian Kominfo di akhir tahun 2016 menjadi
800.000 yang teridentifikasi penyebab hoaks dan ujaran kebencian. Yang kelima di sini ada where. Where-nya di sini biasanya berita hoaks tersebut disebarkan melalui media sosial dan menyebarkan hal-hal negatif seperti ujaran kebencian dan berita bohong. Yang keenam ini yang terakhir ada how. How-nya di sini peristiwa berita hoaks terjadi pada bulan Januari 2017. Indonesia sebutkan sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di Indonesia atau di dunia. Pesatnya pertumbuhan internet ini selalu memberikan dampak positif dan juga bisa memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah dengan maraknya penyebaran informasi tentang berita yang dikenal sebagai informasi hoaks. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Saya Tarisa Liapsari, undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.